Baru-baru ini, sebuah kesepakatan dagang besar antara Indonesia dan Amerika Serikat memicu perdebatan publik yang cukup panas. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba mengurai argumen-argumen kunci yang muncul berdasarkan analisis dari sumber yang kami bedah untuk sama-sama memahami apa sebetulnya yang menjadi pertaruhan. Di tengah semua diskusi ini, sebenarnya ada satu pertanyaan utama yang jadi inti dari kontroversinya. Apakah kesepakatan ini sebuah langkah kemitraan yang strategis dan menguntungkan? Atau sebaliknya, ini justru jadi sebuah kewajiban baru yang bisa memberatkan negara? Oke, untuk memahami perdebatan ini secara menyeluruh, kita akan membedahnya satu persatu. Kita mulai dari inti kesepakatannya, lalu kita dalami dua area yang paling jadi sorotan, impor energi dan pembelian pesawat. Setelah itu, kita akan lihat kalkulasi geopolitik di baliknya sebelum kita sampai pada kesimpulan dari alur analisis sumber ini. Baik, mari kita mulai dari jantung kontroversinya. Sebuah kesepakatan yang mengharuskan Indonesia melakukan impor dalam jumlah yang sangat besar. Persepsi yang banyak beredar di publik adalah Indonesia seakan-akan dipaksa masuk ke dalam sebuah perjanjian yang terasa berat sebelah. Fokus utamanya tertuju pada kewajiban impor ini. Akan tetapi, analisis dari sumber yang kita kaji justru menawarkan sebuah sudut pandang yang berbeda. Sekarang, mari kita masuk ke poin perdebatan besar yang pertama menurut analisis ini, yaitu kewajiban untuk mengimpor produk-produk energi dari Amerika Serikat. Kritik yang paling kencang terdengar adalah bahwa kesepakatan ini menciptakan sebuah ketergantungan energi yang baru dan membebani Indonesia. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah data yang ada benar-benar mendukung klaim tersebut? Nah, disinilah datanya menjadi sangat menarik. Lihat ini. Persyaratan dalam kesepakatan adalah impor LPG senilai 3,5 miliar dolar. Namun, kenyataannya, pada tahun 2024 ini saja, Indonesia sudah mengimpor LPG senilai 3,8 miliar dolar. Angkanya justru lebih tinggi dari kewajiban dalam kesepakatan. Ini adalah poin kunci dari analisis sumber ini. Data ini semakin memperjelas gambaran besarnya. Jauh sebelum ada kesepakatan ini pun, Amerika Serikat ternyata sudah menjadi pemasok utama LPG ke Indonesia dengan porsi yang dominan, yaitu 53%. Jadi, argumen dari analisis ini adalah kesepakatan ini bukan menciptakan kebutuhan impor baru, melainkan lebih seperti memformalkan kondisi yang memang sudah berjalan. Sekarang kita geser ke BBM. Untuk memahami konteksnya, kita perlu lihat dulu dari mana kita mengimpor selama ini. Angka-angka ini menunjukkan ketergantungan kita yang luar biasa besar pada negara tetangga, Singapura, dengan nilai impor mencapai 191 triliun rupiah. Ini adalah arus perdagangan yang sudah sangat mapan. Dan disinilah argumen inti dari sumber yang kita bedah ini menjadi sangat gamblang. Kesepakatan ini meminta impor BBM dari AS sekitar 190 triliun rupiah. Coba perhatikan, angka ini hampir sama persis dengan nilai impor kita dari Singapura saat ini. Jadi, menurut analisis ini bukan soal menambah beban impor. Ini adalah soal mengalihkan sumber pasokan yang sudah ada dari Singapura ke Amerika Serikat. Oke, dari energi, sekarang kita beralih ke sektor kedua yang juga jadi kontroversi panas, yaitu kewajiban untuk membeli pesawat buatan Amerika. Argumen yang berkembang di masyarakat adalah bahwa klausul ini mencederai kedaulatan ekonomi kita. Seolah-olah Indonesia didikte untuk melakukan pembelian spesifik yang mungkin tidak kita butuhkan. Ya, dalam kesepakatan itu tertulis jelas, ada kewajiban membeli 50 unit pesawat baru dari Boeing. Angka inilah yang menjadi pusat perhatian dalam perdebatan. Tapi, sumber ini langsung menyajikan konteks yang sangat penting. Ternyata, bahkan tanpa adanya kesepakatan ini, maskapai-maskapai penerbangan di Indonesia sudah punya rencana untuk membeli 121 pesawat baru demi modernisasi armada. Jumlahnya lebih dari 2 kali lipat angka yang ada di dalam kesepakatan. Fakta ini diperkuat lagi kalau kita lihat kondisi real industri penerbangan kita. Armada pesawat komersial di Indonesia itu pada dasarnya didominasi oleh 2 pabrikan raksasa saja, Boeing dari Amerika atau Airbus dari Eropa. Pilihannya memang hanya itu. Kutipan ini merangkum dengan sangat tepat perspektif dari sumber tersebut. Intinya adalah, kewajiban ini bukanlah sesuatu yang baru dan tiba-tiba muncul. Ini lebih merupakan sebuah formalisasi dari realitas bisnis dan kebutuhan operasional yang memang tak terhindarkan bagi industri penerbangan nasional kita. Setelah kita membedah angka-angka ekonominya, analisis ini membawa kita pada kesimpulan utamanya, yang membingkai kesepakatan ini bukan sekedar transaksi dagang, tapi dalam sebuah konteks geopolitik yang jauh lebih luas. Nah, inilah tesis utamanya. Menurut sumber ini,
mengalihkan perdagangan ke Amerika Serikat itu menawarkan keuntungan strategis yang tidak bisa kita peroleh dari mitra dagang yang lain. Kalau impor dari negara lain sifatnya murni jual beli, dengan AS ada tambahan elemen poin geopolitik yang bisa menjadi daya tawar Indonesia di panggung dunia. Jadi, setelah semua penjabaran tadi, mari kita rangkum sekali lagi alur logika yang disajikan dalam analisis sumber ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Mari kita urutkan alur pemikirannya. Pertama, faktanya adalah Indonesia memang sudah menjadi importir besar baik untuk energi maupun pesawat. Kedua, kesepakatan ini pada dasarnya tidak menciptakan beban baru, hanya memindahkan dari siapa kita membeli. Ketiga, pemindahan sumber ini mengurangi ketergantungan pada pemasok-pemasok regional. Dan yang keempat, sebagai imbal baliknya, Indonesia berpotensi mendapatkan daya tawar strategis dengan mitra barunya. Analisis ini menyajikan sebuah argumen yang sangat koheren dari satu sudut pandang. Namun pada akhirnya ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan yang lebih besar untuk direnungkan. Dalam percaturan ekonomi global, kapan sebuah pergeseran ketergantungan bisa disebut sebagai langkah strategis yang cerdas, dan kapan itu hanya berarti kita menukar satu jenis ketergantungan dengan ketergantungan yang lain? Ini adalah pertanyaan fundamental yang perlu terus kita kaji bersama.